Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin tanggal 26 April 2021 dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Putra-Mu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan sejati agar mampu menikmati sukacita abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa Paskah yang keempat, tanggal 26 April 2021, diambil dari Injil Yohanes, pasal 10, ayat 1 sampai 10. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dituntunnya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus hari ini dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Pintu pada sebuah rumah berfungsi sebagai akses keluar dan masuk. Jika tidak melalui pintu, maka itu merupakan tindakan yang tidak wajar. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para pencuri. Masuk rumah tanpa melalui pintu pun punya risiko. Misalnya, karena dalam keadaan terpaksa, sang pemilik rumah melompat melalui jendela akan berisiko celaka. Bisa saja kaki atau tangannya patah atau keseleo. Selain itu, pintu pada sebuah rumah akan memberikan rasa aman
pada orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan pintu yang tertutup rapat dan terkunci, orang akan merasa aman dan bisa beristirahat dengan nyaman dalam rumah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari pengalaman akan fungsi pintu pada sebuah rumah, kita bisa memahami apa maksud Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pintu. Jika kita melalui Yesus yang adalah pintu, kita bisa keluar dan masuk dengan aman dan tanpa kesulitan. Sebaliknya, jika kita tidak melalui pintu, tidak ada jaminan keselamatan. Bisa jadi kita justru mendapat celaka. Demikian pula dengan keluar melalui pintu Yesus, kita akan mendapatkan padang rumput sebagai sumber makanan. Dengan demikian, jika kita masuk dan keluar melalui pintu Yesus, kita akan merasa aman dan mendapati padang rumput yang hijau, yakni hidup yang kekal. Itulah keselamatan bagi kita bila kita keluar masuk melalui pintu yang ditawarkan oleh Yesus, ialah dirinya sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan kepemimpinan yang sejati harus merujuk pada Yesus. Selama 3 tahun masa karyanya, Yesus menampilkan sebuah pola kepemimpinan yang sangat berbeda dari banyak pemimpin-pemimpin agama kala itu. Sampai hari ini, pola kehidupan Yesus tidak akan pernah usang untuk jadikan referensi bagi setiap orang yang secara tulus dan jujur ingin mengikuti jalan kebenaran Allah. Kepemimpinan yang hanya sekadar untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan ilahi akan menjadikan siapapun yang dipimpinnya sebagai objek untuk meraup keuntungan. Kepemimpinan yang seperti itu sudah sangat jelas akan menentang segala bentuk prinsip kebaikan dan kebenaran dari Allah. Inilah yang oleh Yesus disebut sebagai pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya, kepemimpinan atau pelayanan yang dimiliki hanyalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan ekonomi dan lain-lain. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus, kita harus masuk dalam rasa syukur yang mendalam, sebab kita berada dalam rangkulan pribadi yang cepat, yaitu rangkulan pribadi dari Yesus Kristus. Hanya saja kita jangan sampai berhenti pada rasa syukur yang pasif. Rasa syukur sebagai seorang Kristiani atau Katolik itu haruslah rasa syukur yang aktif. Artinya adalah sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk memiliki kerinduan agar hati kudusnya menjiwai hati manusiawi kita. Sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk semakin menjadi serupa dengan Dia, sesuai dengan kata-katanya sendiri. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna adanya. Keserupaan itu harus terlihat dan dalam intensitas kita dalam berkomunikasi dengan Allah dan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi gembala-gembala yang baik dalam kapasitas kita masing-masing. Dan kita sebagai gembala harus menuntun domba-domba yang kita gembalakan melalui pintu yang benar, ialah pintu Yesus Kristus itu sendiri. Jadilah perpanjangan tangan dari Kristus sebagai gembala dalam kapasitas kita masing-masing. Semoga kita bisa mengerahkan orang-orang yang kita layani dalam nama Yesus Kristus untuk sampai kepada Dia yang adalah gembala dari segala gembala utama, ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.